Sambala bala sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala sambala bala sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Colek-colek sambalado alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya. Sambalado, sambalado, Itu sambalado, kamu sambalado. Luar biasa. Biasa di luar. Kok gitu? Tahu? Ya. Tiba-tiba ngomong biasa di luar segala Keren macam. banget kalian Aduh, nyanyi terima kasih. sambalado. Justru gue merasa terhormat karena Iya. bisa nyanyi bareng dengan Anji. Dan gue ngerasa terhormat bisa nyanyiin lagu ini di depan Jessica Iskandar. Iya, karena lagu ini lagunya sahabat lo. Oh iya. bener. Ngomong Halo dong. Ayu, apa kabar Ayu? Jangan Cie, berantem cie, lagi, cie. ntar berantem lagi. Enggak. Udah kita duduk. Ya, kita duduk Luar yuk. biasa Anji, malam hari ini selamat ada Anji. Anji. Mas Anji. Yang Senang kompak banget dia. ya. Gilang, kamu kan bentar lagi mau nikah. Iya. Kamu harus contoh Mas Anji. Mas Kenapa? Anji ini sosok kebapaan yang memiliki 5 buah hati yang ternyata enggak 5 apa semuanya 6 sih Ji, semuanya? 5 buah hati yang semuanya ternyata ada yang bukan kandung ya Mas. Iya. Itu sosok 5 tuh kebapaan. biar kayak Pancasila, soalnya kan kita udah mau ini kan itu. Besok kita 17 Agustus nih. Iya. Benar. Jadi 5 tuh Pancasila banget. Tapi maksud gua gini, gua tahu lo orang yang sangat bertanggung jawab. Baik dalam karir maupun keluarga lo. Nah, membagi peran sebagai seorang ayah terhadap kelima anak lo ini tuh seperti apa? Apakah lo merasa adil atau selama ini lo masih merasa kayaknya gue belum adil deh? Gue berusaha sih untuk adil gitu. Jadi kayak jadi 5 orang ini beda-beda. Ada yang kelas 3 SMP, kelas 6 SD, ada yang TK besar, terusnya masih playgroup, terusnya satu lagi masih 1,5 tahun. Iya. Itu agak-agak beda dan gue mencoba untuk adil, cuma nggak tahu anak-anak rasanya gue adil atau enggak gitu. Oke. Tapi sebagai seorang ayah, maksud gue lo bisa ngeliat nggak sih dari ketika kedekatan dengan seorang anak atau mungkin lo pulang kerja, papa panggilnya sama manji gitu ya? Manji, Yang 3 manggilnya Manji, yang 2 Papa. Oh gitu, Iya, beda ya? beda. Nah, ketika kedekatan dengan anak itu sendiri lo ngerasainnya gimana? Mereka merasa bahwa nyaman kah di dekat lo? Kayaknya nyaman. nyaman. Termasuk- Ada nggak yang jealous gitu misalnya? Oh satu sama Kok lain ya? Papa Manji lebih sayang sama ini, Papa lebih sayang sama itu. Dulu. Dulu waktu Saga lahir. Saga tuh anak keempat. Waktu Saga lahir, Sultan anak kedua tuh sempat ngerasa kayak gitu. Bilangnya gimana? Sempat ya, maksudnya jadi kayak dia agak-agak ngejauh gitu, terus agak-agak ngambek, marah gitu. Terus gue tanya, "Dek, kan adek kan manggilnya. Dek, kamu ngerasa Manji nggak sayang ya?" "Iya," gitu. "Sejak Saga lahir?" "Iya." "Oh ya udah sini. Kan masih anak kecil kan, masih bayi. Jadi gue coba ajak untuk Kasih pengertian. kasih pengertiannya tuh gini, kayak nih adekmu tuh belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nih coba kencing aja harus digantiin, pup aja mesti dicebokin gitu. Jadi kamu kan udah bisa sendiri. Akhirnya dia ngerti sendiri dan ya udah. Betul. Nah itu dia tuh yang Jessica maksudnya Komunikasinya Mas bagus. Manji ini komunikasinya bagus, sentimental terhadap anak, ngerti perasaan, ngelihat kalau anak gimana. Sama kayak Mas Anji juga pinter bikin lagu. Bener, apalagi bikin lagu soal anak ya? Kalau nggak salah ya, bikin lagu soal anak juga. Pernah sih, ada juga. Jadi kayak
5 anak ini gue bikinin lagu. Jadi kayak terinspirasi sama Iwan Fals. Oke. Kan Lima-limanya? bikin lagu untuk 3 anak ya kan kalau Bang Iwan kan. Betul. Kalau gue bikin untuk 5-5-nya. Lima-limanya. Lima-limanya. Sekaligus satu lagu. Enggak, Atau satu persatu? beda-beda satu Oke, persatu. oke. Udah sempet dipublish Mas lagunya? Belum. Belum? Wah kita tungguin Nanti tuh nanti lagunya. bakal dipublish di channel. Di betul, pribadi. YouTube. Channel pribadi. Karena gue juga sering lihat di Instagram itu kan ada video daily gitu kan. Iya, Si iya. Saga juga gue sering ngeliatin gitu loh. Itu lucu banget juga. Luar biasa. Itu Tapi dia ngomong-ngomong, bener. oh ya ini dia Itu ya. anak-anaknya. Oh iya, ini kelima anaknya Mas Anji. Tapi karena Mas Anji pinter mengarang lagu, boleh nggak kalau sekarang Jessica minta tantangan langsung live ciptain lagu? Ciptain lagu buat? Bukan buat aku, Tapi- bukan buat kamu. Jessica punya teman cantik, luar biasa. Maksudnya untuk seorang wanita ya? Iya. Yaudah kamu panggilin sambil lo pikirin. Kira-kira kalau seorang wanita itu yang di... Mungkin kalau lo ngeliat orangnya nanti akan jadi seperti apa lagunya. Ini sebuah tantangan yang luar biasa ya. Bahkan jujur, gue tuh pengen lo ciptain lagu sebenarnya. Buat? Buat gue berdua sama si Adis. Oke. Gue pengen ciptain lagu sebenarnya. Tapi yang ini dulu, wanita ini dulu. Please welcome Farah Queen. Farah Queen! Set? I'm good. Kak Farah apa kabar? Luar biasa. Halo. Silakan. Hai. Aduh. Akhirnya datang lagi ke sini. Terima kasih loh. Senang banget kayak datang ke rooftop. I know, I love it. Iya, thank Tapi you. sebelum cerita apa-apa, panjang lebar, Mas Anji bikin lagu dulu. Terserah lo apa aja. Ntar ngikutin aja ya, teman-teman ya. Iya. Atau mungkin Musiknya? kasih musik aja deh terserah. Oke, siap. Apa ya? Asik. Apa aja Mas Pram? Ayo. Bikin lagu apaan nih? Tunggu, dilihat-lihat dulu di Terawang. Di Terawang, Di Terawang. Di Terawang, dilihat. di Raba. Oke. Itu ngecek uang, mata uang. Dari... Oke, situ ya. Mau pakai hand mic Mas? Pakai mic. Oke. Dari dulu aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi wanita. Wanita yang pintar memasak dan berkeluarga seperti kamu. Itu Walaupun agak sedikit mengejutkan di awalnya. Lah. Bagaimana rasanya mencari seorang wanita? sebuah lagu atau tulisan atau apapun itu statement tuh kadang-kadang memang harusnya mengejutkan di awal. Bagus, benar. bagus. Gitu. Biar banget. meraut ini ya, Iya. perhatian. Tapi ini lagunya sesuai, pintar masak dan juga dalam berkeluarga pun juga luar biasa orangnya. Ngurus anak dan lain-lain. Kak Farah ini kan dikenalnya dengan dua kebudayaan ya. Apanya? Dari kebudayaan Amerika dari sang mantan Yes. dan kebudayaan Indonesia dari Kak Farah. Jadi mengasuh anak dengan dua kebudayaan tuh gimana tuh Kak? Susah banget itu. Well, karena kan dulu saya juga kan sempat tinggal di Amerika juga selama 13 tahun. Jadi sebetulnya enak sih, dua kebudayaan kita bisa ngambil sisi positif dari keduanya, itu yang kita terapkan ke keluarga. Jadi beruntung sekali. Dan Arman juga, kebetulan dia juga selalu ikutan traveling kemana-mana. Sekarang umurnya 9 tahun, cuman satu benua yang dia belum, yaitu kutub utara atau selatan. Ya, lainnya sudah semua. Jadi dari traveling juga I think it's the best education karena dia kan terekspos sama semua macam-macam budaya. Terus kalau kita traveling juga kan kita diuji kesabaran, terus harus bisa kayak adaptasi dan sebagainya. So I think he does a lot of things for him yang benar-benar bikin dia lebih grow up dan lebih apresiasi sama apa yang ada di sekitar dia. Iya, ada orang yang pernah bilang intinya kayak begini. Kalau mau tuh jangan jadi katak dalam tempurung. Lo kemana-mana deh gitu loh. Jangan cuma tahu tempat ini aja. Jadi ini yang dilakukan terhadap si Arman. Gitu. Well, karena kalau dari kita belajar sekolah itu penting sekali, ya. Tapi apa yang diajarkan sama guru, misalnya dibilang, oh ya jangan buang sampah sembarangan, it's bad for you, whatever, nggak bagus buat environment.
Cuman untuk benar-benar punya kayak kesadaran kita nggak buang sampah itu biasanya kalau kita udah mengunjungi satu negara yang bersih banget, nggak ada sampah di mana-mana, yang kita aduh pengen dari negara kita seperti itu. Jadi kita juga nggak ada habit untuk buang sampah. Jadi ya, jadi dari kita jalan-jalan, dari kita traveling itu benar-benar kayak ngebuka pikiran. Melihat dunia yang lain. Betul, itu dia. Jadi kalau ada uang, ayo traveling biar kita ngeliat dunia hal positif dari tempat lain supaya bisa diterapkan di negara kita sendiri. Kira-kira begitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk para Queen. Nah, inilah saatnya kita akan mengundang seseorang yang tidak kalah cantik dengan Farah Queen dan juga Jessica Iskandar. Dan kali ini dia memakai kostum tertentu. Seperti apa kostumnya? Kita sambut, ini dia, Miss Sosmed. Cocok banget ya pakai baju SMA gini ya. Masih cocok. Ih, tanya dong aku angkatan berapa? Kamu angkatan berapa? 1996. Hai semuanya, ketemu lagi sama Miss Sosmed dengan kekuatan sosmed. Semua ada jawaban. Ini kalau di SMA kayak begini, gue bakal sekolah mulu loh. Emang kenapa kalau angkatan 96? Kan mau saya tua, kan kelihatan muka tapi pakai baju seragamnya gini. Enggak, kamu kelihatan beneran. masih muda beneran. Iya, makasih loh. Ini dari muka kerawatannya Iya. masih. Oh gitu Gilang. Udah ya, biarin aja. Besok katanya Gilang ada acara Lama. kayaknya nggak jadi. Kayaknya ya. Oke, baiklah. Ada Anji dan juga ada Mas Anji dan juga ada Mbak Farah ya. Kelihatannya dua-duanya ini menurunkan bakatnya kepada anak-anaknya. Kita lihat ya video yang pertama, bakat Mas Anji ini dalam bernyanyi menular ke beberapa anaknya. Miss punya video waktu Mas Anji ngajarin anaknya nyanyi. Kita lihat yuk sama-sama. Yuk. Ngajarin di dapur kalau nggak salah. Si Saga. Saga sama Leticia. Leticia. Oh ini dia. Belum. Oke, depan situ supaya kedengeran, oke. Oke. Belum. Aduh, ulang. Ini jangan dipegang. Ini jangan dipegang. Itu videonya. Itu lucu banget sih anak-anak itu. Iya, dan yang satu ini juga nggak kalah lucu karena Mami Farah yang sangat cantik ini juga menurunkan bakatnya sama anak sematawayangnya. Penasaran? Kita lihat videonya berikut ini. Ini dia. Hot Mami. Ngapain ya kira-kira ya? Ketebak dong ngapain? Ini nggak. Ini lagi makan coklatnya. Ini kan giginya belepotan ya, tapi ada nih. Videonya. Ada videonya. Berarti namanya memang Emang ada videonya? Tunggu sebentar. Ini jadi ya Miss lihat tuh di videonya lagi bikin kue. Jadi diajarin sama Mbak Farah dia. Oh ini. Wow, look how good you are. First time making a cake. Ini pertama kali bikin kue. But you're doing such an amazing job. Ini seru ceritanya ini dia. Kuenya buat apa? Jadi dedinya ulang tahun kan, dedinya tinggalnya di luar negeri sekarang kan. Jadi dia mau bikinin kue ulang tahun, terus dia mau dekorasiin sendiri. And he was so good. Saya aja yang sampai yang wow, you're doing so amazing. Mungkin dia sering lihat high maminya school. juga. Tapi ya melihat bakat dari anak-anaknya ini nanti akan diarahkan sekolah atau les profesi atau fokus aja di dunia pendidikan, dunia entertain nanti deh atau gimana? Gimana tuh Kak? Kalau Arman sih sebetulnya dia pengennya jadi pembalap sama scientist. Jadi kalau soal makanan, I mean he's a foodie. Dia ngerti makanan yang enak, makanan yang rasa yang top dan Because his sebagainya. mommy. Yes, he's spoiled about that. Cuman kalau misalnya bakal jadi chef ke depannya kayaknya enggak deh. Oke. But whatever it is, apapun yang dia mau bakal saya dukung. Didukung. Kalau Mas Anji gimana? Kalau Leticia dia udah bilang dia nggak mau jadi dia bilang nggak mau jadi penyanyi gitu. Tapi dia suaranya bagus banget. Dia suaranya bagus banget. Jadi kayak gue tuh masih pengen nyoba. Ya udah coba kamu latihan ya, coba kamu latihan gitu. Kalau si Saga sih masih 3,5 tahun dan dia sukanya tanam-tanaman sama binatang. Jadi tapi dia juga bagus suaranya. Jadi ya udah latihan aja nggak apa-apa tuh. Ya diikutin aja lah ya. gitu ya. Dikasih aja karena Diarahkan. kalau misalnya masih anak kan kita
nggak bisa memaksa, tapi kita bisa mengarahkan Ya. gitu. Iya, That's betul. yeah, kece banget ya dua orang tua ini. Dan berikutnya ya berhubungan dengan dunia pendidikan ya, apalagi dunia ekstrakurikuler sekolahan. Nah ini ada salah satu anggota paskibraka kita yang dari kecil ini udah sekolah di Depok. Tapi dipermasalahkan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Ya pasti udah pada tahu ya beritanya Gloria Nata Praja Hemel. Kita lihat artikelnya nih. Digugurkan dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang bertugas besok di Istana Kepresidenan karena memiliki kewarganegaraan Prancis dan Indonesia. Iya. Padahal ya Gloria sendiri ini udah milih mau jadi WNI aja, tapi dia terpaksa harus keluar karena undang-undang mengatakan warga negara yang memiliki paspor negara lain dianggap bukan WNI. Dia ini sempat kecewa karena sudah menjalani proses seleksi dan latihan yang cukup lama. Tiba-tiba dicoret namanya. Ada artikel yang dia tuh nangis-nangis gitu. So sad. Iya, tapi ya banyak banget dukungan dari warga negara Indonesia sendiri. Banyak yang bikin petisi, menandatangani petisi yang sampai sekarang sudah ditandatangani 18.000 orang. Dan Menpora Imam Nahrawi sendiri akan mengangkat Gloria sebagai duta pemuda karena bakat yang dimilikinya. Jadi sebetulnya tuh dia berbakat banget, tapi sayang sekali karena masalah keluarga negara ini jadi dia nggak bisa besok jadi paskibraka gitu. Gua itu waktu itu paskibraka provinsi daerah Bengkulu tahun 2006 dan gue merasakan betul bagaimana seleksi itu ketat sekali. Nah sampai ke nasional gue tidak seleksi dan makanya saya bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh Gloria. Mudah-mudahan nanti setelah ini kamu semakin sukses ke depannya Gloria. Itu doa kita sama-sama ya. Oke, baik Miss, ajakin kuis dong pemirsa. Iya, oh iya. Kita nih mau bikin kuis ya untuk Rooftoppers. Karena tuh kita nanti mau tantang Rooftoppers, nanti kita selfie, nanti kalian pada bikin meme. Bisa nggak tuh? Nah. Kita selfie berlima nih ya. Selfie Coba sekarang. atur posisi Oke. dulu. Ya udah kamu sambil ini kita kasih tahu bahwa nanti kirimin ke rooftop ya. At Rooftop At 7 Rooftop di Twitter kita. Betul, dengan hashtagnya RT7 Farah Queen Anji. Yeay. Ya, meme yang paling kreatif akan kita pilih untuk menjadi pemenang. Habis ini kita kembali sambil foto-foto ntar kita upload pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop.